Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama kakak dalam lanjutan pelajaran fisika. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai dinamika partikel. Dinamika partikel itu adalah mempelajari mengenai penyebab gerak suatu benda yang pada pertemuan sebelumnya saat itu kita sudah menyimpulkan di sana bahwa penyebab gerak benda itu adalah gaya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran lebih dalam lagi mengenai dinamika partikel, sebelumnya kakak akan menunjukkan kalian foto. Nah, ini adalah foto dari Sir Isaac Newton. Beliau adalah ilmuwan yang terkemuka dan sangat terkenal, memiliki banyak penemuan. Salah satunya penemuan Sir Isaac Newton mengenai gerak benda adalah hukum hukum Newton. Nah, hukum-hukum Newton ini, karena kakak menyebut hukum-hukum Newton, berarti lebih dari satu hukum. Yaitu, apakah dia? Yaitu hukum Newton satu, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Untuk pertemuan kali ini, kita akan atau kita baru mempelajari tentang hukum Newton 1. Hukum Newton 1. Nah, apa kira-kira bunyi dari hukum Newton 1? Untuk lebih jelasnya, kakak akan memperlihatkan animasi kepada kalian. Nah, ini adalah animasi yang diambil dari website indosmart.com. Animasi ini adalah keadaan di mana orang-orang yang berada di dalam bus yang diam. Nah, suasana di dalam bus. Nah, suasana di dalam bus yang mana kecepatan bus atau kecepatan mula-mula bus adalah nol. Bagaimana jika bus yang diam ini, keadaan diam ini, tiba-tiba dijalankan? Coba kalian perhatikan apa yang terjadi pada orang yang berada dalam bus ini. Nah, oke, kakak ulangi sekali lagi. Nah, oke, untuk lebih jelasnya sekali lagi. Nah, saat bus ini yang pada keadaan awalnya adalah diam, kemudian tiba-tiba digerakkan atau tiba-tiba berjalan, maka orang yang berada di dalam bus ini akan bergerak berlawanan dengan arah gerak bus. Mungkin adik-adik pernah mengalami peristiwa seperti ini saat mengendarai mobil atau saat mengendarai motor, yang mana motor atau mobil-mobil yang adik-adik kendarai tiba-tiba bergerak, yang mana keadaan mula-mulanya adalah diam. Itulah yang akan adik-adik alami. Nah, oke, kasus kedua, bagaimana jika mobil atau bus ini keadaan awalnya adalah bergerak, kemudian tiba-tiba direm atau tiba-tiba berhenti. Nah, apakah yang terjadi pada orang yang berada di dalam bus? Nah, coba perhatikan animasi ini baik-baik. Nah, bus yang keadaan awalnya bergerak, kemudian tiba-tiba direm, maka apa yang terjadi? Perhatikan kembali. Nah, oke, sekali lagi akan kakak ulang. Nah, bus yang mula-mula keadaan awalnya adalah bergerak, kemudian tiba-tiba direm, maka orang yang berada di dalam bus ini akan bergerak ke depan. Berbeda dari kasus yang tadi, yang sebelumnya, yang keadaan mula-mulanya adalah diam, kemudian bus itu bergerak tiba-tiba, maka orangnya akan bergerak ke belakang. Sedangkan orang yang
berada di dalam bus yang bergerak, kemudian bus itu tiba-tiba direm, diberhentikan, maka bus ini, orang yang berada di dalam bus ini akan bergerak ke depan. Mungkin kasus kedua juga, mungkin adik-adik pernah mengalaminya saat adik-adik berada atau mengendarai motor atau mengendarai mobil. Nah, nah, ini adalah gambar bus. Nah, keadaan awal adalah bagaimana? Nah, keadaan awal bus ini adalah diam. Kemudian tiba-tiba bus ini bergerak. Nah, kan kita sudah mengetahui bahwa penyebab benda bergerak adalah gaya. Maka kita tulis aja ini gaya dan kita simpulkan. Ini ada vektor karena menunjukkan bahwa gaya itu adalah besaran vektor yang memiliki besar dan arah. Nah, kemudian tiba-tiba bus ini bergerak, yang keadaannya bergerak. Nah, gayanya ke sana, dia diam. Maka orang akan bergerak kemana? Anggap saja ini F orang, maka dia akan bergerak ke sana. Ini F orang, kita anggap aja FO. Nah, ini adalah F bus. Nah, sana bergerak, tiba-tiba bergerak ke belakang orang-orangnya. Nah, ini adalah F bus dan ini adalah F orang. Kemudian bagaimana jika bus ini yang sudah bergerak tiba-tiba direm? Nah, berarti kalau direm, maka gayanya ke sana. Nah, ini gaya oleh bus bergerak ke F bus. Nah, kemudian orangnya bergerak kemana? Orangnya bergerak ke depan. Nah, maka kita dapat melihat bahwa gaya ini selalu berlawanan. Nah, kemudian mengapa ini bisa terjadi? Nah, itulah yang akan kita pelajari tentang hukum Newton 1. Jadi, bunyi dari hukum Newton 1 itu adalah benda yang bergerak akan tetap bergerak dan benda yang diam akan tetap diam kecuali jika ada gaya luar dalam kurung eksternal yang membuatnya diam atau bergerak. Nah, jadi benda yang diam akan tetap diam kecuali ada gaya yang membuat dia bergerak. Dan benda yang bergerak akan tetap bergerak kecuali ada gaya yang membuat dia berhenti. Jadi itulah kesimpulan dari hukum Newton 1. Dan jika dimatematikkan atau secara matematis, maka dapat simpulkan bahwa sigma F sama dengan 0. Inilah bunyinya. Jadi keadaan bus tadi, nih, keadaan bus ini yang mula-mula diam, artinya orang di dalam bus ini kan keadaan awalnya adalah diam.
kemudian tiba-tiba dia dibuat bergerak, maka dia akan mempertahankan keadaan diamnya ini. Jadi, kan awalnya orang-orang ini diam. Kemudian dia dipaksa untuk bergerak. Karena sifatnya untuk mempertahankan keadaannya ini, maka dia akan bergerak ke belakang, berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi dia mempertahankan, cenderung untuk mempertahankan keadaannya, yaitu keadaan yang diam itu. Jadi dia tidak mau bergerak ke depan. Nah, sehingga dia bergerak ke belakang. Nah, berlawanan dengan arah bus. Nah, sedangkan saat bus bergerak, orang-orang yang berada di dalam bus ini ingin tetap bergerak, tetapi dia dipaksa untuk berhenti, yaitu gayanya itu ke kiri. Maka benda ini akan bergerak ke kanan karena dia ingin selalu bergerak. Nah, dan dia dipaksa berhenti yang mana gayanya itu ke kiri. Maka dia akan mempertahankan keadaan yang bergerak, yaitu ke kanan, kemana asal gerak bus tadi, yaitu bergerak ke kanan. Nah, jadi hukum Newton 1 ini juga sering disebut dengan kelembaman. Kelembaman atau inersia, atau biasa disebut dengan inersia. Inersia. Nah, jadi kelembaman atau inersia ini membahas tentang sifat mempertahankan keadaan benda atau biasa disebut oleh kebanyakan orang yaitu kemalasan suatu benda. Jadi jika benda itu diam, nah kemudian dia dibuat bergerak, maka dia malas untuk bergerak. Jadi dia cenderung untuk mempertahankan keadaannya yang diam itu. Kemudian jika dia sudah bergerak, kemudian dipaksa untuk diam, maka dia tidak mau bergerak. Jadi dia akan mempertahankan keadaannya yang diam. Maka inilah yang dinamakan dengan inersia atau kelembaman dan biasa diistilahkan atau disebut kebanyakan orang mengenai sifat kemalasan suatu benda. Jadi benda itu malas untuk berubah keadaan dari keadaan awal tadi. Nah, jadi hukum Newton 1 ini bunyinya apa? Benda yang bergerak akan tetap bergerak dan benda yang diam akan tetap diam kecuali ada gaya yang membuatnya bergerak atau diam. Untuk pertemuan kali ini, kakak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya mengenai hukum Newton 2. Terima kasih.